Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja agar datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami undang jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, kita nyanyikan ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita habiskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing, saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menyediakan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 96 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan ayat yang ke-4, Maha Kasih yang Ilahi. Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. So
ciptaanmu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia, makin mulia, makin suci dari kami ubahlah, sampai nanti kami puji di Kau dalam terang baka. Untuk pembacaan hukum Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang akan saya bacakan dari dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 1 ayat 1. Bahagialah yang di jalannya. Bahagialah yang di jalannya, gak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah penolong, tetapi siang malam pun gemakan Taurat Tuhan yang kekal benar. Sedang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita sambut dengan puji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya
aku di Golgota, dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita aminkan berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman kebenaran dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan.
apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik, dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari pembacaan Alkitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan kita. Saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Demikian judul perikop pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang maupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, salam sejahtera. Selamat beribadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, kita akan renungkan dengan judul "Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain". Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pada umumnya jika seseorang diminta untuk mengartikan kata kelimpahan, maka yang ada dalam pikirannya adalah kata kelebihan. Hal tersebut selain karena ditunjang oleh makna yang tertulis di dalam kamus, juga karena pola hidup dan perkembangan zaman yang seakan-akan menarik manusia untuk menolak kata cukup. Alhasil muncullah standar-standar tertentu untuk mengukur standar kelimpahan, mulai dari yang bersifat materi seperti finansial, kekayaan, harta benda, uang, status, apakah ia berpendidikan atau tidak, derajat, apakah dia kaum bangsawan atau bukan, sehingga standar yang bersifat hingga standar yang bersifat non materi, kemampuan berpikir, merasa bercukup dan sebagainya. Konsekuensi dari tidak tercapainya standar kelimpahan tersebut adalah masuknya seseorang ke dalam golongan tertentu yang tidak pantas, yang tidak berarti, yang tidak cukup, yang tidak bisa, dan yang berbeda. Jika ditanyakan kepadamu, apakah yang menjadi kelimpahanmu saat ini? Dalam hal apa saudara merasa berlimpah? Atau yang lebih mendasar lagi, sudahkah saudara merasa berlimpah? Sudahkah saudara melihat orang lain sebagai dia yang mempunyai kelimpahan? Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, penulis kitab Injil Matius ini memperlihatkan sosok Yesus Kristus sebagai dia yang berlimpah dengan segala kasih, hikmat, dan pengetahuan. Dalam kelimpahan itu Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius pasal 9 ayat 35 pembacaan kita tadi. Pada zaman itu tidak banyak orang yang dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dianggap spesial dan diagungkan. Padahal jika dilihat dari status dan derajatnya, Tuhan Yesus masih termasuk dalam golongan orang yang sederhana, seorang Yahudi. Ia juga seorang anak tukang kayu, karena ayahnya
bekerja sebagai tukang kayu. Nah, dalam perjalanannya Tuhan Yesus tidak menjalankan misi seorang diri, tetapi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menjalankan misi sesuai dengan karunia yang telah dilimpahkannya, seperti penyembuhan, membangkitkan orang mati, mentahirkan atau menyembuhkan orang sakit kusta, dan mengusir setan-setan dalam Matius pasal 10 ayat 8a pembacaan kita tadi. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, karunia yang sama juga dilimpahkan kepada kita sebagai murid Yesus yang hidup di masa kini. Berbagai masalah yang sering kali menjadi penghalang bagi kita untuk menjalankan misi Allah adalah karena kita masih diselubungi dengan standar yang kita ciptakan sendiri, ataupun terpengaruh oleh struktur sosial di masyarakat secara umum. Jika tidak mempunyai uang, maka tidak bisa membantu orang lain. Jika tidak mempunyai gelar yang tinggi, maka dilarang berbicara. Jika tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap atau cacat atau penyandang disabilitas, maka tidak diberikan kesempatan untuk berkarya. Masing-masing orang dilimpahi kasih karunia yang sama oleh Allah, yang dalam prakteknya diwujudkan di dalam bentuk yang berbeda. Nah, maksud dari semuanya itu adalah supaya setiap orang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala kemegahan berasal dari Allah. 1 Korintus 3 ayat 21. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, selain itu, masalah lainnya adalah berkembangnya ego seseorang untuk lebih mementingkan diri sendiri, mengejar kelimpahan tanpa mau membagikannya kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus melalui Injil Matius juga mengingatkan kita untuk tidak bersikap egois dengan kelimpahan yang kita miliki, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius pasal 10 ayat 8b pembacaan kita tadi. Ada pepatah yang mengatakan, jika seorang guru tidak ingin muridnya lebih pintar dari dirinya, maka dia bukanlah guru sejati. Jika seorang memiliki pengetahuan yang lebih, maka hendaklah dia mengajarkannya kepada orang lain, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang cukup. Jika seorang mempunyai makanan yang lebih, hendaklah ia membagikannya kepada mereka yang kelaparan, sehingga mereka memperoleh tambahan yang cukup. Jika seseorang mempunyai hak untuk berkarya, maka berikanlah juga hak yang sama kepada orang lain, sehingga mereka mendapatkan ruang untuk berekspresi. Ketika saudara memberikan apa yang lebih daripadamu, maka saudara tidak akan berkekurangan, melainkan menjadi cukup seperti yang diajarkan kepada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat yang kelima.
dalam segala kecukupan kita menjadi berlimpah. Sebab kelimpahan itu kita bagikan juga kepada orang lain dan mereka menjadi cukup. Kita menjadi cukup bukan hanya karena kita sudah bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Kita menjadi cukup karena kita sudah terlebih dahulu dilimpahi Allah dengan kasih dan karunia-Nya. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, italah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita sama-sama berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala abad dan pada segala tempat. Kita mengucapkan dan mengaminkan pengakuan iman kita yang berdasarkan pada pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Esa, di kesempatan minggu ini ya Tuhan, izinkan kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur karena beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu ini, memuji dan memuliakan Tuhan pada minggu kedua bulan Juli ini. Ibadah yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing oleh karena wabah virus corona yang masih melanda dunia dan umat manusia sampai sekarang ini.
tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami syukuri berkat-berkat-Mu itu dengan nyanyian puji-pujian dan firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, yang telah menguatkan iman percaya dan pengharapan kami. Bapa Sorgawi, melalui doa syafaat ini kami membawa akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang karena pergumulan hidup, Tuhan teguhkan iman percaya sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang dihadapi. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang bersyukur karena berhasil dalam usaha atau pekerjaan dan cita-cita, yang naik pangkat dan yang berulang tahun pernikahan. Bahkan jemaat yang bersyukur dengan memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan untuk menunjang pelayanan dalam jemaat-Mu. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, bahkan semua organisasi kategorial dalam jemaat-Mu, panitia hari raya gerejawi dan panitia pembangunan gereja, tata usaha dan koster. Tuhan memberkati dalam mereka menata pelayanan dalam jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, kami membawa juga dalam doa syafaat ini para lansia, janda, duda dan anak-anak yatim piatu, orang-orang yang hidup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tuhan, Engkau yang menyatakan kemurahan dan kasih-Mu melalui pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Anak-anak kami yang kini mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru di berbagai jenjang pendidikan, Tuhan berikan fasilitas dan kemungkinan untuk melanjutkan cita-cita mereka, dan yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Allah yang Maha Kuasa di sorga, kami mendoakan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat-Mu, Jemaat Hosana PK Bata, ibadah hari Minggu di rumah-rumah, ibadah online, bahkan semua tim pelayanan ibadah online jemaat yang sudah berupaya sehingga ibadah ini dapat berjalan. Tuhan memberkati pelayanan anak-anak-Mu ini, bahkan fasilitas yang dipergunakan untuk ibadah online ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai pegawai negeri, baik kami sebagai anggota TNI dan Polri, sebagai swasta, petani, sopir, buruh, tukang dan sebagainya, agar berkat-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan pergumulan dunia dan umat manusia yang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya, bahkan sudah memakan banyak korban yang meninggal dan juga berdampak pada perekonomian, sosial dan budaya, dan banyak orang yang kehilangan lapangan kerja, aktivitas sehari-hari terbatas, bekerja di rumah dan belajar di rumah. Semoga dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan semuanya kembali berjalan normal, dan kegiatan-kegiatan ibadah hari Minggu dan pertemuan-pertemuan gerejawi kembali dilaksanakan di gereja. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya kembali berjalan dengan normal. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, pimpinan-pimpinan gereja, tim COVID-19,
petugas kesehatan, para dokter, perawat, aparat terkait, TNI Polri, dan Dinas Perhubungan, serta lembaga-lembaga sosial yang mengabdikan diri mereka selama masa pandemi COVID-19. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati dalam tugas dan pelayanan mereka. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami mendoakan kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya salah dan dosa kami. Kami bawa dan mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa sama seperti doa yang akan kami ucapkan bersama-sama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita tiba pada akta persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 393 kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sidang jemaat yang sama diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan
untuk memberikan persembahan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan pada saat ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, agar boleh menjadi sarana untuk menunjang pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, khususnya untuk pelayanan kasih di dalam jemaat-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana Pekebata. Dalam Yesus Kristus kami bawa persembahan ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasih Tuhan, kami mohon kesediaan sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, kebaktian rumah tangga hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, daerah pelayanan 1 di rumah keluarga Bapak Christian Laitalo, alamat samping Polres, akan dilaksanakan pada pukul 17 WITA. Pelayan firman Bapak Penatua Dr. Miles Immanuel Pracaya Palang Esperat dan pendamping Bapak Penatua Bapak S. Soleman S.A. Kemudian daerah pelayanan 2, keluarga Ibu Berta Taruk Toding, alamat Kope Timur, tetapi untuk sementara kebaktian ini ditunda dan akan diisi keluarga Bapak Yohanes Tandi Bali. Ibadah ini dirangkaikan dengan ibadah syukur, alamat Kope Timur. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH, pendamping Diaken Nyonya Langit Pono Daud. Kemudian hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, daerah pelayanan 1 di rumah keluarga Bapak Dr. Elipas DM Palangi Esperat, alamat Jalan Poros Mamasa depan Polres. Pelayan Bapak Penatua Agustinus SPD dan pendamping Bapak Penatua Abner Petrus Mina. Daerah pelayanan 2 sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan di keluarga Ibu Tabita Barnabas atau Mama Nini, alamat Kope Timur. Pelayan firman Penatua Dr. Gigi Herdawati dan pendamping Diaken Adolfina Sima. Yang berikut kebaktian PPRGTM pada hari Senin 13 Juli 2020 akan dilaksanakan kebaktian di rumah Nyonya Endang Puspita Asmon, alamat Kope Barat. Pelayan Penatua Bapak Obed Mangoli dan pendamping Nyonya Diaken Marlina Agustinus, tetapi untuk sementara kebaktian ini ditunda. Kemudian hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, pendalaman Alkitab dan arisan, tetapi PA belum bisa dilaksanakan, hanya arisan saja. Demikian warta jemaat. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 416 pada ayat 1, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita terima berkat Tuhan. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan.
dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 370 ayat pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Atas perhatian dan kerjasama sidang jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.